Berikutnya alat-alat yang digunakan untuk pembuatan media, alat-alat listrik. Kita biasanya menggunakan timbangan analitik yang ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan timbangan yang presisi. Kita nyalakan, tekan tombol on off-nya, kita diamkan. Nah, setelah seperti ini kita bisa masukkan media atau bahan kimia yang akan kita mau timbang, bisa berupa agar atau gula. Untuk mengembalikan ke posisi 0 kita bisa menggunakan PR seperti ini. Nah, ini kalau selesai kita bisa tekan tombol on off-nya lagi. Inilah timbangan analitik di lab biologi mereknya Sartorius. Timbangan selanjutnya yaitu timbangan presisi mereknya Allhouse, dengan tingkat ketelitiannya dia 0,0 di belakang koma, kurang terlihat ya. Seperti ini. Sama penggunaannya, dia biasanya untuk menghitung yang kelihatannya kurang 1 angka di belakang koma, biasanya untuk menimbang agar-agar atau gula sukrosa. Selanjutnya ada hot plate yang digunakan untuk mengaduk atau menghomogenkan media, karena kan tidak mungkin kita aduk-aduk terus sambil dipanaskan. Kita menggunakan hot plate dan juga magnetic stirrer. Erlenmeyer yang biasa berisi media, kita masukkan magnetic stirrer, lalu kita nyalakan tombol on-nya, kita putar temperaturnya. Jika ingin sampai mendidih berarti sampai kurang lebih 100 derajat, dan kalau sambil diaduk atau dihomogenkan kita bisa putar motionnya seperti ini. Kita tunggu sampai medianya ini mendidih, baru kita pindahkan ke botol-botol media yang akan kita gunakan, apakah botol jar atau botol asip. Alat selanjutnya yaitu pH meter. Kita bisa menggunakan pH meter yang listrik. Bisa kita naikkan pH-nya, karena media untuk kultur jaringan itu kisarannya 5,6 sampai 6 pH-nya. Atau kita bisa menggunakan pH indikator seperti ini. Kita bisa naikkan pH-nya dengan menggunakan menambahkan NaOH, atau menurunkan pH-nya kita dengan menambahkan HCl. Setelah media tadi di pH, kita sudah dapat pH yang kita inginkan. Kita bisa panaskan dengan menggunakan hot plate dan stirrer sambil dia nanti mendidih, atau kita bisa menggunakan microwave. Tinggal masukkan ke dalam Erlenmeyer ke dalamnya sampai dia nanti mendidih juga, sampai dia menghomogen. Setelah media ditera dengan menggunakan gelas ukur atau labu ukur, media nanti dipindahkan ke botol-botol jar seperti ini, dan nanti akan ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Nah, setelah dimasukkan dalam aluminium foil, kita bisa gunakan pasikan panas untuk memasukkan bahan-bahan, untuk memasukkan alat-alat gas ini yang nanti kita akan steril dengan menggunakan autoclave. Autoclave yang kita gunakan ada 2 macam, autoclave manual dan autoclave otomatis. Tapi khusus untuk pembuatan media di lab biologi, kita akan menggunakan autoclave yang otomatis seperti ini. Jadi setelah nanti dicolokkan, setelah media dimasukkan ke dalam autoclave, kita tutup, lalu kita set suhunya untuk pembuatan media itu 121 derajat dengan waktunya 15 menit. Jangan lupa untuk penggunaan autoclave ini harus dengan supervisi asisten dosen atau laboran ya, karena dia menggunakan tekanan sampai 1 atmosfer. Khawatir nanti ada tekanan yang tinggi bisa menyebabkan terjadi ledakan. Selain autoclave otomatis yang merek
ALP ini kita bisa menggunakan yang seperti ini. ALP Tommy ini lebih otomatisnya dia menggunakan digital, jadi ada angka-angka. Nanti kita akan coba pada saat pembuatan media. Selain autoclave ini ada autoclave yang manual. Untuk autoclave ini adalah untuk destruksi atau pembunuhan. Pembunuhan apa? Pembunuhan mikroba yang mungkin akan mengkontaminasi media kita. Nah, setelah selesai, berapa lama semuanya untuk mensterilisasi media ini? Sterilisasi media itu kita gunakan 121 derajat dengan waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tidak hanya sterilisasi media, sterilisasi alat tanam yang tadi sudah dilihat untuk di video alat gelas, pembuatan media dan pembuatan untuk penanaman media, semua disteril dimasukkan dengan menggunakan autoclave. Untuk penanaman kita menggunakan alat yang namanya laminar airflow. Di kultur jaringan lab biologi ada 2 jenis laminar airflow yang digunakan. Yang ini yang satu namanya mereknya Biobase, yang satu lagi Mascot. Dengan prinsip menggunakan HEPA filter sama, sebelum digunakan laminar airflow ini harus disterilkan dulu dengan lampu UV kurang lebih 15 sampai 30 menit. Setelah selesai, kita bisa matikan lampu UV-nya. Kita nyalakan lampu neonnya, lampu putihnya, lalu kita nyalakan blowernya, karena dia prinsipnya membuat tanaman atau membuat segala sesuatu yang dari dalam laminar itu keluar, jadi menjaga supaya kondisinya tetap aseptis atau steril. Demikian juga yang ini, ada lampu TL dengan lampu UV-nya. Kapal mesin ini untuk speed control ukuran blower yang mau diinginkan. Media cool jar tidak hanya berupa media padat saja. Untuk media padat biasanya kita cukup letakkannya di bawah lampu dengan lampu lux yang disesuaikan dengan ukuran lux cahaya meter yang disesuaikan. Diletakkan biasanya di rak kultur, di ruang kultur jaringan dengan suhu ruangannya sekitar 18 sampai 22 derajat. Tapi ada juga media kultur itu dengan media cair. Kalau untuk media cair biasanya kita menggunakan shaker seperti ini. Jadi agar terdapat aerasi dan perputaran nutrisinya optimal, jadi si media cair ini harus selalu gojlok atau diputar sini dengan menggunakan shaker. Nah, cukup sekian alat-alat listrik yang biasanya digunakan untuk kultur jaringan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke dosen, laboran, atau asisten yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sterilisasi basah menggunakan autoclave, kita bisa juga menggunakan sterilisasi kering menggunakan oven. Tapi khusus untuk sterilisasi menggunakan oven, hanya untuk alat-alat gelas saja. Kita bisa masukkan ke dalam alat-alat gelasnya. Biasanya suhu yang digunakan yaitu 150 derajat selama 2 jam. Biasanya digunakan untuk cawan Petri, beaker glass atau Erlenmeyer, atau menggunakan alat tanam yang tadi terbuat dari stainless steel.